Mana dia? Alfa. Oke. Silakan duduk. Siapa yang baca buku? Baca catatan terima. Di situ kelihatan kamu nggak mencintai. Ya. Di situ kelihatan kamu nggak mencintai. Kalau kamu memang membaca buku atau catatan informatika, ya tentunya kamu mengingat namanya TG. Ini enggak, sampai di rumah ber. Kamu nggak takut sama ini komandan ini. Kamu bisa dipukul dengan tongkat ajaib etika dan resiko kecerdasan buatan. Tujuan pembelajaran kita bisa baca ya dari jauh. Oke. Diharapkan untuk siswa, untuk pertemuan kita ini, kamu bisa nanti menjelaskan konsep dasar AI-nya atau KA-nya, ya. Apa yang dijelaskan, definisinya, karakteristiknya, kemudian manfaatnya, gitu ya. Kemudian ya, menerapkan etika dan potensi daripada resiko KA-nya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, diharapkan memahami perbedaan untuk kecerdasan manusia dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan tadi. Nanti kita bandingkan. Kalau misalnya AI itu sampai di mana kecerdasannya? Kalau manusia sampai di mana kecerdasannya? Jangan-jangan manusia nggak berguna lagi sehingga di dunia ini yang hidup adalah AI, begitu, ya? Itu tak mungkin karena yang membuat AI itu adalah manusia sendiri. Baik, tiga harapan kita ya, untuk pertemuan kita ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, kita bermain dulu, ya kan? Sebagai pengantarnya, yang pertama, media sosial mana yang kalian lebih suka membuat foto pribadi? Ya, di media sosial apa itu? Facebooknya, ada di Instagramnya, ada di TikToknya. Kalau kalian mau berfoto-foto, kira-kira pakai aplikasi aja atau foto biasa? Ya, gimana? Ini perempuan yang pada umumnya, kalau laki-laki jarang nggak suka kali foto, ya kan? Karena semua perempuan ganteng mungkin. Siapa? Mana ini? Di Instagram, ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Kan bisa aja foto kamera biasa, kemudian bisa juga dengan dashboardnya atau di media-media yang lain. Kenapa kira-kira? Pasti ada efeknya. Nah, itu ada efeknya. Efeknya apa? Bikin apa? Makin cantik, gitu ya. Udah cantik, makin cantik lagi. Sudah ganteng, makin ganteng lagi, gitu ya. Oke. Kemudian, pernahkah kalian melihat atau menonton video di TikTok tentang tanah karo? Tahu di mana tanah karo kan? Terus TikTok tahu di mana tanah karo? Nah, khususnya di Kabanjahe ada katanya. Di Kabanjahe sudah ada tunggal. Pernah nggak ada? Belum pernah dengar? Atau sudah pernah dengar dan sudah pernah menonton, sudah pernah lihat? Sudah ada ya? Oke. Nah, kalau kita lihat di video itu, sangat benar-benar sekali ya. Bisa kita mengikuti kita. Oh mama, yang kamu cuma ya. Mama, udah jadi timur besar kalau itu kan, udah syukur selimut. Padahal itu hanya buatan ya. Yang seolah-olah memang nyata. Karena di dalam mangkoknya, kemudian di
pasar, ya. Kemudian orang yang berjalan itu pun dibuatnya dia pakai jas tebal, gitu, ya. Nah, cuman ada satu yang bisa membuat orang itu menyatakan itu palsu. Contohnya, ya, adik kalian, anak bapak di rumah kemarin waktu kami lihat itu, dia langsung memvonis bahwa itu adalah hoax. Ya. Kenapa? Begitu dia lihat kantor bupatinya, kantor bupati itu yang lama, dikasih yang lama, dia langsung membuat komentar, loh ini gak benar ini Pak. Kenapa aku? Udah salju itu nak turun, udah dingin lah nanti itu. Ih bapak ini salah ini, emang nih kantor bupati ini tak kapan ini. Kemarin kita lewat satu kan udah cantik, gitu kan? Nah di situ aja tuh udah langsung kelihatan. Apa itu kalau ada bukti ya? Dan bukti dia itu karena sudah pernah melihat. Nanti ada muncullah semua ya masalah kecerdasan buatan ini yang seolah-olah memang nyata. Itu tugas kita, makanya disampaikan untuk siswa ya dari ya sejak inilah kita sampaikan dan diprogramkan oleh pemerintah masalah coding dan kecerdasan buatan ini. Karena pun kita mau tak mau sudah beriringan dengan kecerdasan buatan dan itu sudah banyak terjadi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, supaya jangan tegang, boleh kita breaking dulu. Silakan berdiri. Kita mulai. 3, 2, 1, ya. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang samanja, potong bebek, angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Oke. Ya, tepuk tangan, silakan duduk. Oke. Nah, masuk kita ke kecerdasan buatan. Masuk kita ke pembelajaran kita. Sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Bertindaknya pun seperti manusia. Dan dia bisa nanti mengambil satu keputusan. Yang kedua, ada program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Karena sudah meniru kecerdasan dan tingkah laku, cara berpikir tadi, boleh dia ngambil keputusan. Gitu. Ya. Kemudian, sistem yang memungkinkan komputer itu belajar dari data. Berarti dia tadi itu melakukan suatu berpikiran, melakukan suatu tindakan itu berdasarkan dari data, ya. Lalu dari pola, dari bentuk, gitu ya, dan membuat suatu prediksi dari data yang ada itu diprediksinya berarti ini, gitu ya. Misalnya ada suara atau ada sedikit gerakan, mungkin ini, gitu. Jadi ada dibuatnya keputusan, ya. Itu kalau di kecerdasan buatan ini di AI. Sehingga dapat disimpulkan untuk definisi AI-nya teknologi yang membantu komputer. Teknologi yang membantu komputer atau teknologi yang didasari dengan komputer, ya. Belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia. Contohnya misalnya ini beberapa ya untuk AI yang sudah ada dan sudah lebih dari ini, gitu ya. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi sudah semakin banyak dan bahkan bercabang-cabang pun jadinya. Oke, lalu mengapa AI ini sebenarnya ya, terutama untuk pendidikan. Maka pendidikan ini kan terus berkembang ya, dan kecerdasan buatan memimpin transformasi tersebut dari jalur pembelajaran yang dipersonalisasi hingga sistem bimbingan belajar yang cerdas. Ya, AI sedang membentuk kembali cara siswa belajar dan
cara pendidik mengajar. Jadi khususnya ke pendidikan ini dikuatkan. Jadi bagaimana guru itu supaya dia mengajar ingat. Nah, seperti yang sekarang ini kan, membuat perangkat-perangkatnya, perangkat ajarnya, ya, hardware-hardware yang dibutuhkan, gitu. Begitu juga dengan aplikasinya. Lalu sistem penilaian, mungkin administrasi yang lain itu kalau guru. Kalau siswa jangan lagi, tak ada lagi istilah siswa itu nggak siap PR-nya, gitu. Wajib selesai, wajib siap PR. Kenapa? Sudah ada teknologi. Pas lagi ngetai, lupa, lakuin lah sempat, atau alasan nggak tahu, nggak zamannya lagi, ya, nggak zaman lagi. Kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional itu memecahkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan masalah itu jangan ditabungkan, jangan disimpan. Selesaikanlah selalu. Apa masalahmu nggak siap PR? Malas. Kenapa bisa malas? Kan gitu. Ya. Lupa. Kenapa bisa lupa? Sehingga nanti selesai. Ada berapa metode diuji di berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Tanya ini dulu ini. Biar tak lupa ini. Satu apa? Ini kalau lepas kantong dulu. Ada yang tahu satu? Metode dekomposisi 2, abstraksi 3, pola 4, algoritma gitu ya. Oke. Nah, untuk ini tahu saya kita next saja. Nah, masuk kita ke karakteristik kecerdasan buatan ini. Ya kita tahu, rupanya ini adalah merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Itu dia. Satu, apa? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatannya tadi belajar dari data. Sudah kan itu tadi ya. Dia dari data. Tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Magicom mengerjakan tugas apa? Memasak nasi. Mesin cuci. Ya, contohnya misalnya YouTube ini merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Artinya, kalau sudah pernah kalian tonton, nanti kalian buka YouTube lagi akan muncul lagi seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi tentang Lazada misalnya kalian buka, nah begitu kalian buka lagi besoknya atau nantinya buka YouTube, nanti keluar lagi tentang Lazada itu. Padahal bukan kalian cari, ya. Gitu. Karena apa? Karena data tadi, karena kebiasaan tadi, nah, dia ibaratnya sistem algoritmanya situ ya kan. Ada pertimbangannya, ada banyak langkah-langkahnya gitu loh. Kalau misalnya saya kasih ini kan perlu. Tadi kan saya lihat kalau dilihatnya itu. Jadi kalau dilihatnya mungkin nanti butuh lagi dia. Oke, saya taruh ke atas. Nah, nanti kalau dibukanya kan pasti kelewat. Nah, gitulah cerita-ceritanya ya. Kemudian Google Translate. Ya. Semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan. Dari situ dia pindah. Sering. Jadi pertama mungkin dia kemarin ya seperti yang robotan bisa aja salah. Ya. Tapi udah sering, oke. Ya, itu yang pertama. Nanti kita lihat lagi. Karakteristik yang kedua, mampu beradaptasi. Ya. Mampu beradaptasi. Ini berubah dan menyesuaikan diri dia dengan pengalaman, dengan yang kita suruh tadi. Pengalaman itu kan sering ditanya, nanti udah mengerti dia. Tapi begini dia untuk dari definisi kecerdasan buatan ini kita manusia, terkhusus kamu pelajar. Semakin sering dia kan punya data kan? Semakin banyak data yang diberi sama dia semakin pintar. Semakin sering
ditanyakan kepada dia, kepada ahli ini, dia semakin pintar. Jadi kita kemana manusia ini atau kamu sebagai pelajar? Kehidupan sehari-hari atau identitas sebagai pelajar? Semakin banyak membaca, maka semakin banyak yang dapat. Semakin banyak dapat, semakin banyak yang kalian tahu. Semakin banyak kalian tahu, semakin banyak yang ingin kalian tanyakan. Semakin banyak yang kalian tanyakan, maka semakin banyak pula kalian tahu. Nah, begitu ya. Jadi memang ya namanya juga KAI juga ya dibuat oleh manusia. Maka dia prinsip manusia juga ya sebenarnya dibuat ya. Oke. Yang contohnya ini aplikasi peta. Bisa saja ya begitu sekarang pun mungkin bisa terjadi kamu menanyakan jarak ke suatu tempat gitu ya. Karena dia jarang, misalnya belum ada yang menanyakan Google Map ke Ambuidi misalnya. Nah maka ditanya jaraknya, boleh dibuat prediksinya, rutenya dan jamnya 1,5 jam kan? Padahal mungkin 1 jam bisa sampai. Nanti kalau sering-sering ditanya udah mulai bisa menurun ya. Tadi 1,5 jam berikutnya lagi 1 jam 40 gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, berdasarkan algoritma tadi ya, bekerja dengan aturan dan langkah-langkah secara matematis. Contohnya aplikasi cuaca yang memprediksi hujan. Kayak gini, ada mendungnya ya kan. Wah ini mau hujan. Kita tunggu sampai besok nggak bisa hujan. Gitu. Nah, berarti salah prediksi. Gitu. Ada pula apa? Nggak mendung kali dia pun tiba-tiba ada hujan. Dari mana? Berarti ada juga di satu tempat daerah yang apa namanya muncul kelembapan udaranya, gitu. Sehingga diprediksikan hujan. Gitu. Oke, kemudian ini apa? Aplikasi daring seperti Shopee, Tokopedia ya, rekomendasi produk yang pelanggan suka berdasarkan yang sering dicari. Siapa yang sudah pernah menggunakan Lazada atau Shopee atau Jangan Belanja? Oh, loh, ya. Tadi Bapak tanya siapa yang membaca buku, gak ada yang angkat tangan. Ya, turun ya. Tapi ini bagian ditanya siapa yang menggunakan COD, aduh, semua angkat tangan. Berarti kan lebih sering dan lebih kamu menyukai ke bagian jajan-jajan kan gitu ya. Nah, tadinya kamu sering buka-buka tentang sepatu, maka nanti banyak yang direkomendasikannya sepatu. Nah, tadinya kamu beli misalnya buku, nah besok lagi misalnya Lazadanya atau Shopee-nya yang kamu buka, nanti ditawarkannya. Bahkan ke akun kita misalnya ke Facebook lagi ya ditawarkan lagi di situ tentang buku gitu ya. Itu dia. Oke, keempat ya, mampu mengenal pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ini apa? Tidak hanya melihat data tetapi juga menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Silakan manusia pun sudah bisa dia buatkan ya. Dikarenakan tadi data yang ada ya, data yang ada. Saya dikatakan tidak ada nilai kemanusiaan. Bisa ya, tidak ada nilai kemanusiaan. Kenapa? Ya tadi mungkin dengan alasan tertentu ya, dia bisa melakukan ya kita katakanlah melakukan satu pekerjaan yang salah. Lalu kalau di KAI ini nggak mau, nggak ada toleransi. Ya. Kalau sudah iya, kalau sudah berdasarkan warna misalnya, kalau namanya sudah ada kuning, udah diponis langsung. Nah, gitu. Apalagi kalau sudah ada sedikit merahnya, langsung diponis. Gitu. Oke. Contohnya apa? Media sosial Facebook dan Instagram tadi ya, mengenal wajah dalam foto secara otomatis. Ya, ini menyarankan nama teman dan nama teman untuk ditandai.
kita ada teman di situ yang kita follow, ya beru sembiring misalnya kan gitu ya. Nah, nanti banyak beru sembiring yang munculan. Itulah dari merupakan suatu kebiasaan tadi. Oke. Kemudian aplikasinya Pak, perbankan yang bisa mendeteksi penipuan dengan lihat transaksi yang tidak biasa. Akun-akun itu pun sering ya. Misalnya kita mau buka akun kita biasa kita pakai di laptop, ya kan? Atau di handphone kita. Nah, sekali ini kita mau buka dengan handphone orang lain, ya kan? Dengan handphone lain. Nah, nanti di situ muncul pertanyaan atau ditanya oleh AI tadi, ya, teknologi tadi, ya. Apakah benar ini akun Anda? Jawab iya apa memang jika memang benar. Jawab tidak jika memang bukan Anda pemiliknya, gitu. Ya. Seperti itu dia mendeteksi penipuan. Cuman kalau begitu, kenapa? Kenapa sering terjadi pembobolan pula? Di situ nggak ditanya, begitu barangkali. Ya, ditanya itu kan hanya sekedar ditanya, dijawab orang, apakah kamu benar-benar ini, katanya. Jawabnya iya. Padahal kan tadi tidak, kayak gitu. Itu terkadang ya yang berlawanan dengan daya pikir, cara pikir manusia tadi dengan kecerdasan buatan ini, dengan AI ini ya. AI, bacanya apa itu? Inggrisnya? AI gitu ya, apa? Artificial Intelligence, kan gitu. Oke. Tepuk tangan dulu. Atau biar nggak ngantuk, berdiri dulu. Coba diikuti lagi Bapak ini. Ini karena jam apa nih? Jam rawan ini memang gitu ya kan. Apalagi tadi Bapak tidur jam 3. Kalau Bapak duduk pasti ngantuk ini ya. Oke. Ikutin Bapak ya. Ikutin yang Bapak katakan gitu. Angkat tangan ke depan. Oke. Ya, siapa yang salah ini? Nah, lu cara pikirmu nggak konsen, ya kan? Angkat tangan ke depan dibilang nggak pikir pula. Oke. Turun. Pegang hidungnya. Ya, hidung semua dipegang. Oke. Turun. Silakan duduk. Ada yang masih ngantuk? Kalau ada, kita suruh pisah. Ya, masuk. Nggak banyak lagi nih ya manfaat untuk kecerdasan buatan tadi. Membantu pekerjaan yang kompleks, yang berbagai macam ya tentu ya. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan ya. Nggak perlu banyak macam-macamnya gitu ya. Dan cepat pengerjaannya. Nggak berbelit. Mengurangi human error, kesalahan-kesalahan manusia gitu ya. Mungkin karena manusia ini kan apa salahnya? Malas, ya kan? Nggak melihat, salah ketik, kemudian lagi demam. Gitu. Ini nggak ada demam-demamnya ini. Dia nggak ada demam-demamnya. Gitu. Ya, mengolah data besar untuk keputusan. Ya, datanya besar, matanya pun cepat. Kita PR. Jangankan minggu depan. Ya. Oke, besok dikumpul PR kita ya. Ya Pak. Dah sampai besok. Mana PR-nya? Lupa Pak. Saya mau dikentang. Ya. Oke, manfaatnya untuk pendidikan. Nah, khusus untuk personal tadi, ya, personalisasi pembelajaran, AI ini dapat menganalisis kebiasaan belajar, bagaimana kemampuannya dan kelemahan siswa ya dalam belajar itu. Jadi nanti kalau sudah benar-benar ini digunakan, sudah bisa ya, digunakan dengan personalis AI ini. Sama halnya makanya diajarkan sama kalian berpikir komputer
sudah diprogramkan pemerintah kian untuk dipelajari, ya. Termasuk berpikir komputasional tadi yang minimalisasi kesalahan, supaya jangan lagi ada kesalahan, nggak ada lagi malas-malasnya, nggak ada lagi masalah, ya, untuk pelajar. Oke. Nah, etika. Oke. Yang pertama adalah privasi. Dalam etika tadi, privasi data ini, penggunaan data pribadinya tanpa izin. Boleh ya, secara biasa juga, ya, kebiasaan tadi bisa didapatkan oleh AI ini. Jadi sebenarnya tidak boleh kan, namanya juga privasi, ya, itu rahasia, ya. Oke, bias dan diskriminasi, keputusan yang tidak adil, ya, keputusan yang tidak adil. Kan dia tadi bisa membuat satu keputusan, begitu kan? Transparansi dan akuntabilitas, ya, ini namanya nanti bisa nanti disini sulit untuk dijelaskan. Nanti ada kita ketemu di mana tentang transparan ini. Lalu ketergantungan teknologi, ya ini ya melemahkan kemampuan manusia. Karena itu jelme, karena itu ya kayak kencang teknologi, kayak kencang AI, kayak kencang, gitu. Sidak-sidak handphone, sidak-sidak teknologi. Gitu. Buku dulu pernah baca. Oke, keamanan dan penyalahgunaan. Nah, namanya kalau nggak aman ini berbahaya, kan? Nah, apalagi penyalahgunaan. Dan tentang penyalahgunaan ini kan sudah tadi kita jelaskan. Itu sudah banyak kali yang kita lihat dan yang bermunculan. Oke. Lalu prinsip atau etika yang tadi, yang kita inginkan, yang kita inginkan gimana? Ya. Jadi dia transparan, berarti ya proses AI ini yang bisa dijelaskan, gitu. Namanya juga transparan, yang tertutup. Adil, ya, adil. Tidak ada salah dari dan bapaknya polisi, ada dan bapaknya guru, tak boleh, ya. Atau berbentuk diskriminatif, dipaksa, gitu. Oke, kemudian privasi dan keamanan data, ya udah tadi ya, aman datanya, kemudian dirahasiakan, ya, nggak sembarang ya dikeluarkan. Akuntabel, ya tanggung jawabnya, ya tanggung jawab. Artinya nanti kalau misalnya ada kebocoran, ya, ada sesuatu yang yang muncul, yang keluar dari AI ini, maunya siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab siapa itu? Gorila nali ingat melapor kan lagi, gue baik bikin gue bebas. Ya, gitu. Kemudian humannya berorientasi untuk nilai kemanusiaan, namanya manusia, ya. Apapun ceritanya nanti untuk ini ya kalau bisa dia beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khusus nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi kita di budaya, ya kan, ada adat istiadat kita, gitu. Oke. Nah, resiko dari etika yang nggak benar tadi, ya, nggak beretika, itulah etikanya. Kalian kalau nggak beretika kan, ini resikonya. Etika apa? Ya, yang pernah kalian gunakan atau apa yang kamu punya etika? Dan satunya apa? Etika berpakaian, etika berjalan, etika berbicara, gitu. Jangan nggak punya etika. Ya pasti ya, namanya juga nggak punya agama dan sering ke gereja, ke masjid, ya. Oke. Hilang lapangan kerja karena otomatis. Waduh, ini pekerjaan itu di suatu perusahaan, di suatu pabrik sudah otomatis semua, berarti tak naik perlu jelma. Boleh lah naik perlu jelma. Ngomea bapak, ngomea nanti akan pada sekolah, mau otomatis krina. Misalnya, ya. Jangan-jangan
jadi guru ke luar negeri baci, jangan-jangan polisi kali luar perlu baik isi bandar tembak nak sebab dia boleh kena pistol setiap dalam misalnya kan gitu, ya, itu. Jadi apalagi ya kan kita tahu kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang PHK ya, itu saat duduk registrasi kita ya, memang nggak terbiayai lagi pekerjaannya ya, kemudian mungkin dia di situ mau mengurangi pekerjaannya atau memang sama sekali dia mau lakukan sistem otomatisasi tadi ya, dengan teknologi yang cerdas buatnya jadi nggak perlu. Kalau pabrik-pabrik pun sebenarnya sudah banyak itu, dari dulu sudah ada itu, jadi udah misalnya memasukkan bau ada alatnya dalam sendiri, dalam sendiri ya, dia dari sini mungkin cukup angkatnya aja gitu atau merapikan itu kan termasuk juga ya. Penyalahgunaan untuk kejahatan, nah ini masalahnya ini, kejahatan ini yang gampang-gampang. Kalau masalah bikin otomat tadi biaya tinggi, susah bikin orang. Tapi bikin jahat ini tanpa biaya, ya, bikin jahat gak ada biaya, makanya banyak yang digunakan orang jahat. Oke, apalagi kejahatan ini menghasilkan, betul ya? Ya, pada umumnya menghasilkan. Haji ancam lagi kepada sen, kesalahan fatal pada sistem politis, kesalahan fatal ya, artinya kesalahan itu memang sudah errornya gitu ya, masa daripada kalau dia bentuk chip gitu ya, nanti kekuatan chipnya itu atau istilahnya lagi mungkin ada berkaratnya atau mungkin data tadi sudah pernah di hack ya kan, atau ditembus oleh para apa itu kalau orang komputer itu melakukan kejahatan itu supaya data-data kita bisa diambil gitu, supaya data kita terganggu sama seperti virus juga ya, nah, sama seperti virus. Kemudian ketimpangan ekonomi itu jadi masalah ekonomi, apalagi ke sosial. Biasanya berhubungan ya, kalau misalnya ekonomi pun kurang ya, bagian sosial ini bermasalah juga ini. Jadi ya kan bersamaan. Dipikir-pikir misalnya antara teknologi dengan ekonomi atau sosial. Ya. Terkadang ya kita kan habisin waktu ya kan, pengeluaran yang besar ke suatu tempat, misalnya ke pesta. Tapi kalau kita misalnya transfer kayak beras speaker ya kan, nah, pertama lumayan gampang, dari kita pengeluaran kita 100, pertama 50, mereka 150 mana, kita masih dengar lagi, cocok mungkin secara teknologi, tapi secara kemanusiaan itu nggak bagus. Ada istilahnya ya, pertonton durasi berhendu encayakan gitu ya kan. Jadi orangnya kali kita datangi itu yang diharapkan, bukan uangnya. Tapi ujung-ujungnya kali uang nanti gopalah kabupaten pasar daya cuma di pertama ada berkurang gitu. Oke, kehilangan kendali manusia. Ini kendali manusia ini gimana ya? Malas, itu kan hilang kendali gitu. Membuat suatu kejahatan tadi hilang kendali. Kemudian berpikir yang enggak kendali. Malas membaca buku, cukup menggunakan AI-nya saja gitu ya. Ada PR, begini, dah dikasihnya, tulis dulu langsung, copy paste, bukan copy pasti gitu ya, bukan copy pasti. Kalau copy pasti kan memang benar-benar pasti. Kalau pasti ya belum tentu benar ya kan. Misalnya kita tadi ketikkan mau tanyakan tentang batu karang, kita ketikkan batu karang, ternyata salah ketik, tertulis kain, terok karang. Jadi yang kamu tanya tadi tentang batu karang, yang kamu tulis terok karang,
Ya, tulis juga jawab benar. Terokaran nandai. Tidak boleh beda. Kayak biang, kapai dia bergoceng. Ditulis kan gitu. Loh, makan mobil baju karangin. Pertama juga jawab benar misalnya, ya kan? Lanai sortir dulu. Tuh, sehingga fatal. Oke. Mengatasi, membuat aturan, ya ada hukumnya pas, ya kan? Harus ada hukumnya, gitu. Kode etik pengembangan harus bikin nanti kode etik, ya, supaya dia punya etika, gitu ya. Oke, harus kalau misalnya bentuknya seperti ini, hasilnya seperti ini, ya ini dibuat oleh siapa dan pelanggarannya apa. Oke, atau kalau misalnya seseorang di luar dari orangnya yang meminta, jangan dikeluarkan datanya, ada kode atau harus dikonfirmasi dulu orangnya. Kemudian literasi digital dan kesadaran beretika, ya kalau bisa ya gunakanlah literasi, jangan seperti yang tadi ambil saja, ya catat saja. Kemudian transparan dan dapat diaudit. Nah, ini transparan. Dari mana, siapa yang mengambil, lalu diaudit dia, oke, dicari, ditemukan siapa pelakunya. Ini nanti bikin suatu kejahatan tapi tidak tahu siapa pelakunya. Kenapa? Saya nggak tahu kata AI, atau dia nggak mau tahu gitu kan, susah ya. Baca karir perang dalam. Oke. Baru kita lihat perbandingan kecerdasan manusia dengan AI-nya tadi. Sini ya, kita bedakan sedikit ini. Tidak, kalau AI-nya tidak memiliki perasaan. Nah, ini bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Perasaan di sini dulu yang kita ambil perasaan, begitu. Oke, lihat dulu ya. Berarti mana bagusnya ini? Manusia kan? Oke, belajar dari data dan program ini bisa belajar dari banyak hal yang berbeda. Banyak pun datanya, kalau berbeda-beda pun masih mampu dia, tapi berdasarkan data ya. Oke, kalau ini ada program, itu yang dilakukan. Dan di sini kan termasuk lemah manusia. Memahami hal yang ada di dalam data, ini bisa memahami konteks yang luas. Lebih luas lagi apalagi sudah sering digunakan. Jadi makin sering digunakan makin lancar, makin pintar dia. Kalau kita tidak, mungkin malas membaca. Data yang punya tadi itu dibuang atau disimpan. Gitu. Oke, yang terakhir ya, membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ini keputusannya dengan emosi. Berarti diulang ya. Kalau ini tadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Oke, itu untuk apa nih? Antara AI dan manusia. Nanti kamu ini termasuk golongan AI atau golongan manusia. Hanya nanti ini diperdalam lagi ya, kita akan perdalam lagi, hanya terbisurnya Bapak sampaikan di sini. Oke. Nah, sebelum ke refleksi ya. Sebelum ke refleksi untuk atau kita explaining dulu sebentar lagi. Yuk, explaining dulu kita ini. Ini banyaknya udah ngantuk ini. Silakan berdiri.
Ini gerakannya. Berkaki situ. Ini terlalu berapa? Mana dia itu bisa? Nanti bersentuhan. Tukar-tukar kaki. Ya. Semua bergerak, semua bergerak. Supaya nggak ngantuk lagi. Ya. Ayo, tidak semangat. Gas terus, gas terus. Terbalik arah. Iya. Kanan. Oke, silakan duduk. Ya, kita buat dulu kelompok ya. Ya. Sudah bisa didengar. Bisa. Apa itu kecerdasan artifisial atau disingkat tadi dengan KA? Apakah A, B, C, dan D? Pikirkan dulu. Nanti yang jawab yang benar dia kelompoknya, dia salah itu kelompok yang kedua yang kita buat. Mana jawabannya? A, B, C, D. Yang punya pilihan? Sudah punya pilihan? Oke, yang menjawab A. Yang menjawab A. Oke, yang menjawab B. Oke, berarti kelompok nanti yang menjawab C. Oke, yang menjawab D. Bapak pun nggak tahu jawabannya. Gimana caranya? Kita lihat yuk. Ini ya A ya. Ini A betul. Udah ke sini kursus kita kan? Sudah? Ya Bapak klik apa katanya gitu. Soalnya Bapak nggak tahu jawaban ini. Sudah? Nah, yang mana pilih A? Siapa yang pilih tadi? Oke. Berarti kita lihat. Ini sekarang ini. Ini B yang pilih B ya. Itu. Pasti C juga benar itu Pak. Ya boleh kita buktikan. Waduh. Salah C tadi ya. Ya. D itu Pak. Boleh. Jadi yang benarnya adalah gitu. Sama tadi yang A. Oke, A. Nah, mana A? Ke depan. Enggak, kita hitung aja. Mana A? Mana A tadi pilih A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu ikut atau enggak? Kalau yang angkat tangan begini, ini penipu ini. A ya? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, berarti 4. Ini 4 gabung ya. Oke, ini 4 gabung. Oke.
Sudah 4. Berapa jumlah siswa tadi? 28. 28 berarti kelompoknya sudah bikin 5. Ya, 5. 5 kali 5, 25. 27 tadi ya. 27. Satu orang sudah datang. Oke. Ini 5 satu kelompok. Nah, nomor 2 sekarang. Ya. Apa yang menjadi salah satu tantangan etis utama dalam penggunaan AI di bidang keamanan? Ini masalah keamanan ini. Kode-kode etik tadi secara etis ya, dalam penggunaan AI-nya. Apakah dia lebih pada sistem? Apakah ke otomatisasi? Atau pelanggaran privasi atau sumber daya, masalah listrik kan gitu. Oke. Dan yang jawaban yang pilih A. Tetap juga yang tadi ini. Nanti biar tambah ini kelompok A nya kalau benar ya. B. C, D. Oke. Yang 4 kelompok tadi udah tahu yang 4-nya ya. Oke, kita pilih jawabannya. Kita lihat. A dulu atau B dulu atau C dulu atau D dulu? C dulu. Dari D dulu ya. Oke, dari D dulu. Ini. Udah cepat kan? Oke. Info mana? Baru C. Ya. Nah, C-nya tadi banyak ya. C. C. Yang 4 tadi mana? Yang 4. Nah, yang belum tadi mana ini? Nah, gabung 1 ya. Nah, 5. Yang ini gabung 1 lagi yang keempat. Nah, 5. Enggak? Kau jelas kelompoknya nah? Oke. Kita masuk ke Oke ya. Oke. Teknologi AI seperti defect. Ini apa nih? Pelanggaran apa itu? Yang seolah-olah benar. Sini, kelompok yang pertama dulu. 5. Nah, satu lagi, mana? Satu kelompok lagi. Ayo, gitu. Ya, 5. Oke. Udah 6 sudah itu. Oh, ada nanti yang 6 ya. Apa? Yang C siapa? Oh, mantap. D dulu ya. Oke. Berarti jawaban C. Oke, berapa itu? 2, 4, 6, 8. Oke, bagi 2. Berarti 2, 4, 5. Sini. Ini 2, 4, 5. Ini satu kelompok. Ya? Oke. Ya, silakan bentuk meja kelompoknya. Dibentuk meja kelompoknya. Cina yo. Ayo nah, bikin kelompoknya cepat bikin. Gimana? Ini 4, kau boleh sini. Ini mana? Oke, satukan. Biar nanti masih sempat presentasikan ini. Belum pulang. Nanti kita jam 2 pulang. Makanya,
lembar kerjanya ada nama kelompok seperti ya apa kalian mau buat kelompoknya, boleh dengan dari teknologi, dengan perangkat keras komputer, ya kan, boleh dengan media sosial gitu, boleh ya. Terus namanya ada di situ ditulis juga. Langsung di kertas yang Bapak kasih ini kalian tulis. Jadi supaya rapi tulisannya, boleh di buku catatan dulu dibuat jawabannya. Oke, semuanya dulu, tangan di atas, dua tangan, tangan di atas. Bapak bacakan ini, ada petunjuk pengerjaan. Tangan di atas, ada petunjuk pengerjaan. Ya. Baca kasus yang diberikan dengan seksama, dibaca nanti. Diskusikan dengan kelompok, tentu ya. Tuliskan jawaban jelas dan rapi, dan siapkan diri untuk mempresentasikan nanti ke depan. Jelas? Ya. Turun tangan. Silakan ke depan. Kasih plus dulu. Kelompoknya semua. Nanti malah kamu perkenalkan, nggak tahu orang kelompok apa. Padahal cuma satu wanita ini. Nah, ya, wanita yang bertanggung jawab. Oke, maju sedikit lagi nak. Biar nampak. Oke. Ya, perkenalkan diri dulu. Mana ada perbedaannya? Boleh? Boleh, boleh. Di nomor berapa dulu boleh? Nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Boleh, berikan masukan, berikan tanggapan juga boleh. Atau mungkin menanyakan apa yang maksud jawabannya itu. Silakan, dari kelompok mana? Hah? Jadi gini aja gitu? Yakin? Apa yang dia buatkan di nomor 1 yo? Cocok nggak dengan pendapat kalian? Hah? Ya, apa tadi? Nomor 1, membuat wajahnya cantik dan keren. Yang katanya apa? Apa manfaat AI dalam kasus ini? Manfaatnya ya membuat cantik gitu ya. Oke, mempercantik gitu ya. Kalian gimana? Udah pasti mempercantik? Ya? Ada? Yang lain? Tidak ada? Oke. Ya baik, kalau begitu, kalau sudah deal, silakan kembali ke tempat. Oke, dikumpulkan aja baik. Dikumpulkan.
Ini 2 kelompok belum siap ternyata. Nah, sudah kelompok. Oke, kesimpulannya yang kita ambil tadi ya, bahwa IT membawa manfaat besar, tapi juga beresiko tinggi, kan gitu. Oke. Diperlukan tanggung jawab dan prinsip etika, harus ada yang tanggung jawab. Kemudian AI harus adil, amat, dan berorientasi pada kemanusiaan. Apapun ditanya, karena digunakan untuk kemanusiaan, maka harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti itu. Oke, tepuk tangan. Ini apa ini? Apa bacanya yang kuning itu? Oh, pekerjaan rumah. Oke. Boleh dicatatkan gitu. Cari beberapa postingan. Postingan itu berupa gambar, boleh dengan suara saja, boleh gambar dan suara, video ya. Yang kalian curigai karena bagian dari hoax ataupun dari bias KA-nya, gitu. Yang bertentangan, gitu ya. Dapat kalian lakukan screenshot, boleh juga di print atau boleh dikirim. Untuk berikutnya lagi tentang tool di aplikasi codingnya, ya, kecerdasan buatan, kita akan pelajari itu. Ya, kali itu belajar aplikasi coding itu, pemrograman. Sudah selesai pertemuan kita hari ini, dan sebelum kita pulang tentunya kita berdoa dulu. Siap-siap bagian siapa yang berdoa? Ya, silakan. Siapa yang berdoa? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa.